Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Keraguan Thomas begitu terkenal, sehingga Rasul ini dikenal dengan julukan Thomas si peragu. Begitulah nasib sejumlah tokoh Alkitab. Kepribadian mereka sering dirangkum oleh satu sikap atau sifatnya saja. Kadang hal itu memang terwakili, tetapi kiranya lebih banyak yang terzolimi. Kita sebut saja misalnya Yudas si pengkhianat, Petrus si penyangkal, Zakius si kerdil dan si pendek. Dan yang paling bias gender tentu saja adalah Maria Magdalena, si pelacur yang bertobat. Semua sebutan atau gelar itu sebenarnya tidaklah mewakili seluruh kepribadian tokoh yang bersangkutan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Thomas tidak hadir saat Yesus yang bangkit menampakkan dirinya kepada para rasul yang lain. Maka wajarlah kalau dia meminta sedikit bukti. Thomas tidak mudah percaya pada omongan orang. Ia beriman sambil menuntut bukti. Kita jangan lupa bahwa setelah Yesus wafat, para pengikutnya sangat tertekan. Mereka dilanda krisis iman tingkat tinggi. Banyak gosip yang beredar. Karena itu, kalau ada berita atau klaim bahwa Yesus telah bangkit, Thomas ingin memastikan bahwa itu bukan hoax. Ya, perlu bukti. Bukan saja bukti yang bisa dilihat mata, melainkan juga yang bisa diraba. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan,
Kisah tentang keraguan Thomas ini mengingatkan kita bahwa keraguan merupakan proses yang sering harus dilalui oleh orang yang beriman. Dalam Perjanjian Lama, panggilan dan kisah tentang Abraham, Sarah, Musa, Ayub, Yeremia, dan lain-lainnya selalu diawali dengan keraguan. Mengapa? Karena tugas dan perutusan yang Allah berikan seringkali tidak masuk akal dalam perhitungan manusia. Inilah pesan kisah Thomas bagi kita. Keraguan itu perlu agar kita pada akhirnya mampu melangkah dengan penuh iman. Keraguan itu perlu agar kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan kemudian bergantung pada kasih dan kemurahan Tuhan Yesus yang bangkit. Sayangnya, kita sering melihat Thomas sebagai tokoh masa silam. Padahal Didimus, nama lain Thomas, berarti si kembar. Thomas punya kembaran. Siapakah kembaran Thomas? Kembaran Thomas adalah kita, saya, dan Anda semuanya. Pergulatan iman Thomas mencerminkan pergulatan iman kita sekarang ini. Betapa sering kita menuntut bukti dalam beriman. Betapa sering kita mengejar penampakan dan mujizat. Tanpa itu kita merasa belum aman. Perkataan Yesus pada Thomas hari ini justru tertuju buat kita semua. Berbahagialah mereka yang percaya tanpa melihat. Bagi saya dan Anda, cukuplah percaya pada kesaksian para rasul. Mereka adalah para saksi mata yang mewartakan kami telah melihat Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami dengan penuh kesabaran. Setiap kali kami jatuh dalam kebimbangan dan keraguan, Engkau meneguhkan kembali iman dan pengharapan kami. Ajarlah kami selalu, Tuhan, untuk selalu mengandalkan rahmat dan belas kasih-Mu, dan bukannya kemampuan kami sendiri. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.